Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya perhatikan dari cara jawab salamnya kita abot ngantuk rupanya. Wau dalu iktikaf ya. Alhamdulillah. Supaya lebih semangat lagi Bapak-Bapak sekalian, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah, shaimin wa shaimah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena disampaikannya umur kita hingga pagi hari ini di bulan Ramadan ini sampai hari yang ke-24. Leres nggih? 24. Tidak terasa Bapak sekalian, perjalanan ibadah Ramadan kita sudah sedemikian jauh dan bahkan sudah hampir ke akhir perjalanan. Niki ya rada krasa, baris mawon poso niki abot napa enteng? Bapak-bapak abot napa enteng, Pak? Enteng, ibu-ibu? Enteng, alhamdulillah. Kalau puasa ini kita maknai sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, saya yakin ringan ini. Saya perhatikan ini yang rawuh ini kan kebanyakan sampun poro pini sepuh. Wong sepuh nih ya dahari serata oke gitu. Ya kumpul buju ya arang-arang. Jadi kalau hanya sekedar nggak makan, nggak minum itu gampang. Tapi itu nampaknya juga menjadi masalah bagi sebagian saudara-saudara kita. Kemarin itu saya nyucikan mobil di dekat rumah saya itu jam 10 pagi. Ono arek enom masih muda, gagah, gede, durga, wanteng ikut antri situ. Lah kok jam 10 pagi nyeruput kopi, Pak. Karo ngerokok jedal-jedul. Saya tanya, loh Mas gak poso tak sampean? Gak kuat Pak. Gagal seperti itu kok gak kuat poso. Kalah sama yang sepuh-sepuh. Ya karena ini sudah kehilangan motivasi semangatnya. Karena memang berat sekali. Nah, mudah-mudahan ini ibadah kita yang sudah kita lakukan sejauh ini sampai hari ke-24 ini, baik saum kita, qiyam Ramadan kita, tadarus kita, sedekah kita, dan amal ibadah yang lainnya semuanya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya oleh panitia takmir Masjid Darussalam ini ngapunten baris bahwa niki untuk Ramadan ini saya baru tahun ini ngisi di sini. Dihubungi sama Ustaz Dono Rasidin itu. Tapi seingat saya pernah khutbah Id di sini itu. Tahun berapa lupa saya. Idul Adha ya. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Agak lupa ya. Makanya tadi ketika saya masuk ke sini itu rada saya itu mau tanya sama Ustaz Dono ya rada isin. Disangka nggak tahu tempatnya, tapi aslinya ya lali. Terus akhirnya saya pakai Google Map itu pelan-pelan itu. Oh ternyata lewat jalan aluminium. Kebetulan tadi malam itu saya ngisi di dekatnya Araya sana. Pulangnya itu lewat sini sambil tak cari-cari. Oh paling sini nih. Ingat saya itu. Ya, alhamdulillah tadi tidak tersesat. Nah, pas mau azan sampai sini. Tema kita oleh panitia saya diberi judul seputar zakat sekalian. Tapi saya fokuskan pada tema secara lengkap tentang urgensi atau pentingnya zakat bagi kehidupan umat. Bapak-Ibu sekalian, manusia itu punya satu sifat dasar, yakni suka kepada harta. Kula jenengan itu seneng bondo donya sing akeh, duit akeh, nggih mboten?
Nah, bapak-bapak nak kita seremen duit gitu. Ibu-ibu nggih ngoten nggih. Niki enten sing wis bosen duit cobi ngacung. Oh ndak ada. Jadi semuanya senang duit. Ustadz ya senang. Waduh bapak. Itu sifat dasar manusia. Nah, tetapi kita harus ingat harta benda yang banyak, kekayaan yang banyak itu bisa menjadi jalan bagi kita menuju surga, tapi juga bisa jadi jalan menuju neraka. Tergantung bagaimana kita mengelola harta, kekayaan, uang yang Allah berikan itu. Di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah Bapak sekalian. Kisah-kisah tentang kehidupan orang-orang yang terkait dengan harta kekayaan itu. Ada di antara orang yang dengan kekayaannya itu dia kemudian lupa kepada Allah dan jauh dari Allah dan akhirnya dihancurkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara bapak atau ibu pernah dengar kisahnya yang namanya Qarun. Pernah nggih? Qarun itu hidup pada zaman Nabi Musa. Wih, Qarun niku sugih, Pak. Sugih belegedu. Saking oke, saking sugih. Digambarkan itu dalam kisahnya itu saking kayanya Qarun itu sampai kunci gudangnya itu yang ngangkut itu onta. Awake dhewe kunci gudangnya dhewe disake ora ketok ya. Lha iki saking oke kunci niku sampai diangkut onta. Saking sugih. Tapi dia dengan kekayaannya itu begitu menyombong, sombongnya, menyombongkan diri karena itu dia menganggap semua semata-mata atas usahanya, tidak ada urusannya dengan Allah, dengan Tuhan. Terus kemudian dia menyombongkan diri, dia menjauhkan diri dari kehidupan, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akibatnya dalam sejarah itu akhirnya Qarun dan harta kekayaannya itu ditenggelamkan ke tanah, disedot tanah. Jadi istilah sekarang itu likuifaksi itu, disedot oleh tanah. Saking durhakanya itu Allah murka, Allah marah. Dan sekarang itu kalau ada orang nemu harta dari tanah itu katanya nemu hartanya Qarun, harta karun. Saking pundi-pundi Allah ya. Ini contoh, ini diceritakan dalam Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran juga diceritakan tentang kisah orang-orang yang dengan hartanya itu kemudian menjadi jalan kemuliaan di dalam hidupnya gara-gara hartanya itu. Ini ada dari kalangan Nabi, ada di kalangan sahabat. Sahabat Nabi itu ada yang kaya Pak, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu waduh saking kayanya luar biasa. Tapi memang ini pawaan sugih Pak. Wong sugih miskin niku pawaan. Wong nek pawaan sugih niku obah-obahne dadi duit. Tapi nek pawaan melarat nyambut gawe bahagiaan sampai kecil kadang-kadang ora oleh duit. Abdurrahman bin Auf itu dengan kekayaannya yang begitu mudah diperoleh itu dijadikan jalan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada panggilan jihad fisabilillah untuk kepentingan agama Allah, semua harta kekayaan itu dikeluarkan, del semua. Tapi ya niku saya katakan pawaan sugih, banyak sugih meneh Pak. Gampang kaya. Tapi begitu kaya digunakan gitu. Sampai ada kisah itu dia itu bosen dadi wong sugih. Tegese mboten ya itu bosen dadi wong sugih. Enten mboten? Oh mboten enten. Bosen dadi wong larat ngoten. Sampai kan buatan jamu obat melarat aja. Ini pernah suatu saat Abdurrahman bin Auf itu kok bosan dari wong sugih. Dia tuh pengen melarat. Akhirnya itu ada satu kejadian di kota Madinah itu lagi panen kurma. Jelala pas panen kurmanya busuk semua. Busuk semua itu yang panenan itu. Akhirnya sama Abdurrahman bin Auf biar dia jatuh miskin, semua kurma-kurma busuk itu diborong oleh dia dengan harga yang normal. Biar rugi, biar melarat saya itu. Jadi bosen dari wong sugih. Lah begitu semua kurma-kurma masyarakat yang busuk itu diborong oleh beliau,
Tiba-tiba datang dari penjuru kota itu, dari luar negeri datang seorang yang mencari kurma busuk. Karena di negerinya itu sedang ada penyakit yang obatnya satu-satunya hanya kurma busuk. Waduh, lah sing duwe kurma busuk Abdurrahman bin Auf dikandung di borong dibeli dengan harga yang mahal. Wah, sugih meneh, Pak. Ya dasar sugih, pawaan sugih niku. Nah itu beliau itu luar biasa digunakan, mulia hidupnya karena kekayaan. Dari kalangan nabi malah lebih hebat lagi. Ada nabi sing terkenal sugih. Nabi sinten, Pak? Nabi Sulaiman. Nah iki sing apal Nabi Sulaiman ini ketok terinspirasi pengen kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu wis sugih, raja, nabi sekali. Bahkan ngapunten bojone niku. Oh, bojone kathah, ngapunten lho Bu. Garwane Nabi Sulaiman itu menurut riwayat berapa? 1000. Kulo ini bayangin bojo 1000 terus piye? Lah bapak-bapak garwane setunggal wonten bingung ya. Lah iki bojo 1000 terus piye? Iku umpama digilir setahun ngoten niku sedina niku paling setahun ini 360 hari. Nek 1000 diporo 300 swidak niku dari sedina bojo pinten niku. Aduh sahabat. Tapi itulah fadilah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman dengan segala karunia yang Allah berikan itu tidak menyebabkan beliau itu sombong, tapi justru beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah untuk mengujiku apakah aku ini akan bersyukur atau aku ini akan kufur kepada Allah. Nah, niki terkait dengan harta. Nah, terkait dengan itu Bapak sekalian, maka penting bagi kita memperhatikan bagaimana kita ini mengelola harta ini. Harta itu nanti terkait dengan harta ini, pertanyaannya ada dua sekalian. Di akhirat itu nanti di soalnya dua. Satu, asal kita memperolehnya. Apakah itu dicari dengan cara yang halal atau yang haram? Yang kedua, penggunaannya, pentasarupannya itu. Sekarang itu banyak orang yang pinter golek duit halal, tapi di dalam menggunakannya itu banyak yang kurang bijak. Ada, saya itu perhatikan di YouTube itu ada orang itu saking duitnya kadang duit itu nyampar nyandung, wah saking ngukai duit itu. Uang itu diceh-ceh, digunakan untuk hal-hal yang ya sekedar mencari kesenangan, kepuasan subjektif, hobi. Masa saya itu pernah lihat di YouTube ada orang beli manuk burung nih loh Pak. Dengar iki enten sing remen burung bener. Oceh-ocehan ya. Ibu-ibu itu ning remen, ibu jarang nih. Bapak-bapak sing biasa remen burung. Ada orang itu beli burung kutub nih, harganya kok 3 miliar. Manuk nih lho 3 miliar. Miliar niku nule pinten nule. Nah, ora tahunya ke duit oke nih. Nule niku songo. Songo. Lah kope 3 miliar. Terima ditukokne manuk. Ini kan nek kula jenengan menurut kita ini kan kita ini wah uang sebegitu banyak umpama mikir besok di akhirat ditanya duit segitu nggih mau tuku manuk. Kira-kira niku Allah ridho enggak dengan seperti itu kira-kira. Nah, ini kita butuh belajar sekalian. Bagaimana agama kita ini mendidik kita, membimbing kita di dalam mengelola harta. Bapak-bapak sekalian, di dalam pandangan agama kita itu, kita ini ada ibadah. Ibadah yang sarananya itu ada harta. Yang namanya ibadah maliyah. Ibadah yang dengan menggunakan harta. Karena ibadah itu kadang-kadang ada yang dengan tenaga, dengan pikiran, kan gitu kan? Ada dengan harta. Nah, terkait dengan pengelolaan harta ini kita bisa jadikan saran untuk ibadah. Nah,
ibadah dengan harta itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang mubah. Nah, mengeluarkan harta yang wajib itu namanya zakat. Namanya zakat. Namanya wajib itu berarti harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, dosa, karena kewajiban. Berarti kita tidak menjalankan tugas, kewajiban. Tapi kalau kita melakukannya, kita dapat reward, dapat pahala yang besar. Nah, tapi kalau yang sifatnya sunnah seperti sodako, infak, ya, atau hibah, atau hadiah, nah itu sunnah sifatnya. Misalnya ini kan hari-hari gini kan banyak orang berbagi takjil, berbagi apa ya, sesuatu untuk tetangganya, kan gitu, ngerti nggih? Nah, itu masuknya kategorinya apa itu? Sodako, infak, hadiah, atau hibah. Nah, ini kode-kode mengeluarkan itu sekalian, itu beda-beda loh statusnya. Nah, statusnya beda. Nah, itu nanti kita perlu pelajari tersendiri. Nah, kita fokus pada yang pengeluaran wajib ini, sesuatu yang harus dikeluarkan. Itu namanya zakat. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 3, ayat 103. Ketinggal ya? Itu slide-nya. Nah, ini dalam surah At-Taubah ayat 103. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah." Ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim innas sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Khudh min amwalihim shadaqah. Ambillah. Nah, zakat dalam ayat ini menggunakan istilah sodakoh. Ini sodakoh wajib namanya. Sodakoh wajib itu namanya zakat. Jadi kalau terjemahannya dalam apa itu Al-Quran Departemen Agama itu langsung dimaknai zakat. Ambillah zakat dari harta mereka. Jadi tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Al-ayat. Jadi intinya ayatnya di situ. Dalilnya sekalian. Jadi kalau kita ini berzakat itu didasarkan pada ayat ini. Di samping kita juga ditunjukkan oleh Rasulullah SAW bahwa agama Islam itu dibangun di atas lima hal. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ini yang sering kita sebut dengan rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan. Yang keempat dan yang kelima hajjul bait atau haji. Jadi zakat itu termasuk salah satu pilar pokok dari ajaran agama Islam. Jadi nek ngaku wong Islam kudu zakat. Pada zaman Khalifah Abu Bakar itu ada sekelompok orang yang menolak membayar zakat. Diperangi oleh Khalifah Abu Bakar itu. Karena ini bagian dari ajaran penting dari ajaran agama kita. Nah, ngoten nggih? Ini tentang zakat. Nah, zakat itu nopo zakat niku? Bapak sekalian, dari sisi definisinya, zakat itu secara bahasa artinya zakat. Zakat itu artinya bersih atau suci. Karena memang zakat itu tujuan pokoknya untuk membersihkan. Membersihkan diri, membersihkan harta yang Allah berikan kepada kita. Loh, kenapa kok dibersihkan? Apakah kotor, Ustaz? Enggak. Karena pada harta kekayaan yang Allah berikan pada kita itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan.
Kalau nggak dikeluarkan, nah ini bisa mengotori. Karena itu bukan hak kita, bukan milik kita. Karena itu harus kita keluarkan. Ngoten kira-kira. Nek nggak enak sing gelem nampa malah bahaya nih. Wah, dulu misalnya jenengan mau mengeluarkan zakat kemana? Kok nggak enak sing gelem nampa ki apa? Nah kita harus sedih kalau sampai seperti itu. Karena apa? Ini sesuatu yang harus kita keluarkan karena bukan hak kita. Itu tujuannya untuk tazkiyah, pensucian diri. Kenapa kita ini kok harus bersuci, mensucikan diri sekalian? Perlu saya sampaikan sebagai penjelasan tambahan. Manusia itu secara manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, rohani manusia itu dihembuskan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Jadi ketika manusia itu berada dalam rahim ibunya, itu di dalam rahim itu dihembuskan ruh dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang suci sifatnya. Maka ketika manusia lahir di dunia itu, manusia itu punya kewajiban untuk menjaga nilai kesucian itu. Sehingga nanti pada saat dimana kita ini kembali pulang, kembali ini pulang nih. Kembali itu pulang ke mana? Ke asalnya, kehadifaan Allah. Itu artinya kalau kita sudah meninggal dunia. Jadi orang meninggal itu hakikatnya itu adalah pulang. Wong niku nek pulang, wangsul niku seneng napa mboten? Remen napa mboten? Niki mungkin bar pengajian, wangsul, remen napa mboten? Remen. Rata-rata orang itu pulang itu suka. Nek enek wong kok gak gelem, gak seneng mulih, ini mesti ada masalah. Lupa kok nek masjid ae ora mulih. Khawatir, jojo nang omah disatru bojone. Gayane ning masjid padahal dimarahi istrinya, gak berani pulang. Jadi waktunya pulang itu kita senang. Nah, manusia ini nanti pada saatnya yang telah ditentukan kita akan pulang. Nah, ketika pulang itu kita harus dalam keadaan bersih kembali. Karena Allah itu zat yang maha bersih, tidak mau menerima kecuali orang-orang yang bersih. Maka puncak kebahagiaan seorang hamba itu ketika datang waktunya dia pulang, itu dalam keadaan bersih, suci kembali, dan kemudian diterima oleh Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Gambarnya seperti akhir surat Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang bersih. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Itu kenapa? Karena kita kembali dalam keadaan bersih, suci. Nah, termasuk cara menjaga kesucian itu ialah melalui zakat. Membersihkan apa-apa yang bukan menjadi hak kita, supaya jiwa kita, rohani kita tetap terjaga nilai kesuciannya. Nah, ini dari sisi tujuan. Kemudian dari sisi macamnya, Bapak Ibu sekalian, zakat niku warnane macam-macam. Ada zakat diri, zakat jiwa. Ini zakat diri yang sering disebut dengan istilah zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali di bulan Ramadan. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang penting jangan sampai melebihi waktu setelah sholat id. Ustadz ngampun, enten ibu hamil terus melahirkan pas subuh pagi-pagi 1 Syawal. Niku diwajib dizakatin apa mboten? Ya, sholat id napa dereng? Batasnya niku sholat id niku. Batasnya sholat id. Batas sholat id. Kira-kira. Nah, itu kurang lebih besarannya itu satu sok. Satu sok itu kira-kira kalau di kilo itu bagi kita itu para ulama itu berbeda-beda. Ada yang bilang 2,5, 2,6,
sedekah 7. Nah, menurut saya itu lebih baik dianteng nih. Dianteng nek upama turah dadi sedekah, nek kurang mboten sah. Lah masalahnya di situ. Nek kurang mboten sah, nek kelebihan lebihnya jadi sedekah. Mendingan dilui. Jadi pun terlalu banyak perhitungan sama yang persis malah kok repot. Jadi mendingan ditambah. Kadang-kadang sekarang itu malah digendep nih. Kan sekarang banyak beras-beras itu kan paket 3 kilo. Terus niki 3 kilo aja sekalian. Lebihnya sedekah. Nah, lebih enak. Bapak Ibu sekalian, kalau zakat fitrah bayar berupa uang atau langsung beras? Biasanya. Nah, itu nanti pentasarupannya tetap harus dalam bentuk beras. Seandainya dengan bayar uang, nanti oleh panitia akan dirupakan beras. Karena itu uang yang dibayarkan seharga beras yang dibeli, kira-kira begitu. Gambarannya ngoten nggih, ini zakat yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu khususnya nanti ditujukan, diberikan, ditasarufkannya kepada fakir miskin. Ini utamanya, fakir miskin. Wong fakir miskin, wong miskin itu definisinya orang yang punya pekerjaan tapi penghasilan dari pekerjaannya itu tidak memenuhi atau tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Cek rodok kurang, rodok keserakat. Nah kalau fakir, ini wong sing paling parah niki, wis ora duwe apa-apa, uripe niku keserakat saestu. Nah ini yang lebih. Jadi miskin sama fakir niku luwih nemen putih berarti. Luwih fakir nih, wah, wis miskin fakir meneh. Ini yang berhak menerima zakat fitrah itu. Nah, kalau ada di antara saudara-saudara kita, tetangga kita yang begitu itu yang berhak menerima ini untuk zakat fitrah. Yang kedua yang disebut dengan zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu Bapak-Bapak sekalian itu terdiri dari jenis binatang ternak. Kebu, sapi, unta, wedhus. Nek teng mriki mboten enten tiyang ternak nggih. Mboten usah dibahas ora enek sing ngopeni. Nah, terus tanaman nggih, pertanian. Niki sing bertani nggih mboten enten. Sawahe ora ono gitu. Mboten usah dibahas niki. Nah, ini harta perniagaan. Nah, perniagaan itu wong usaha, dol tinuku, wong bisnis. Nah, niki sing kathah nggih, sing bisnis nggih, dodolan. Atau zakat profesi. Nah, profesi. Ini nanti untuk harta usaha, untuk tijarah usaha itu zakatnya dan profesi itu nanti harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Nanti akan saya sampaikan. Nah, itu kira-kira gambarannya. Bagaimana Ustadz dengan objek zakat yang pada zaman Nabi itu tidak ada, tapi adanya di zaman sekarang? Nah, itu nanti kita sebutnya itu zakat apa ya namanya? Zakat untuk barang-barang atau objek-objek zakat yang kontemporer. Objeknya sekarang itu kalau ternak nih, kata ternak niku pada zaman Nabi nggak ada, tapi aslinya ada Pak. Ternak walet misalnya ngoten ya. Tengeri enten mboten sing ternak walet niku. Enak ngopeni walet niku rasa makani gitu. Regane larang. Itu kalau nggak jadi itu gimana itu nanti perhitungannya misalnya gitu. Objek-objek itu. Usaha juga begitu. Pekerjaan juga begitu. Nah, itu nanti ada wilayah-wilayah objek zakat yang itu nanti harus dikiaskan itu dibandingkan dengan objek zakat yang sudah ada pada zaman Nabi yang mendekati dengan itu, kira-kira seperti itu. Nah, ketentuannya nanti gimana? Nah, selanjutnya Bapak sekalian, terkait dengan kewajiban zakat ini, siapa yang wajib membayar zakat? Pertama, untuk zakat fitrah. Untuk zakat fitrah itu ketentuannya adalah untuk semua orang muslim yang ukuran minimalnya gitu. Sampai pada hari raya Idul Fitri dia itu punya stok bahan makanan untuk dikonsumsi pada hari itu. Niku
sudah kena kewajiban bayar zakat yang 1 sok tadi itu. Jadi nek ukurannya itu pas dino riyo niku duwe cadangan untuk makan. Kira-kira untuk ukuran ini kita semua masuk ya. Nah, berarti wajib nanti semua itu. Sama orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Tanggungan kita itu yang belum bisa mandiri secara ekonomi. Anak-anak kita itu menjadi tanggungan kita. Nah, kalau zakat mal, nah, zakat mal ini aturannya lebih khusus lagi. Kalau zakat fitrah itu tadi, kalau zakat mal itu harus memenuhi 2 syarat. 1, memenuhi apa yang disebut dengan nisab. Nisab itu artinya batas jumlah minimal kepemilikan. Yang setiap objek zakat itu berbeda-beda nanti. Kalau pertanian seperti ini, kalau peternakan sekian, kalau harta kekayaan sekian, kalau profesi sekian. Nah, itu nanti itu batas minimalnya. Oh ya, masih berapa menit? Sudah habis? Lah, dalah, ini baru tengah perjalanan. Saya singkat aja gitu. Masalah ini nek ora tuntas ya dadi persoalan ya. Sekedik malah iki. Tambah bener napa nggih sekedik nggih? Nggih. Ngapunten. Jadi kriteria untuk zakat itu nanti zakat mal itu ketentuannya 2. 1, harus mempunyai jumlah minimal. Itu namanya nisab. Yang kedua, waktu kepemilikan. Waktunya. Bagaimana kalau hanya memenuhi salah satu dari 2? Tidak bisa, harus dua-duanya memenuhi. Jumlah minimalnya dapat, waktunya juga dapat. Misalnya, ini saya kasih contoh emas. Emas itu nisabnya misalnya ini sebagai ulama berpandangan itu 85 gram emas. Emas saat ini segram pinten Bu? Rodok larang ya ini 1.700.000 nggih. 1.700 kali 85 gram. Berarti berapa nih Bu? Oke. Enten 100 juta lebih. Katakanlah 100 juta misalnya gitu nggih. 100 juta. Ini jumlah minimal. Minimal. Kemudian ini syarat pertama terpenuhi, terus sudah dimiliki selama 1 tahun. Duit 100 juta kok baru 5 bulan, nggak wajib. Jadi jumlah minimalnya memenuhi, waktunya juga harus memenuhi. Kira-kira begitu nggih. Nah, ini emas ini menjadi ukuran, baik ukuran untuk objek zakat yang lain. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Misalnya termasuk harta kekayaan itu nanti dikiaskannya ke emas. Untuk perniagaan itu juga biasanya ukurannya juga ke emas. Ini menjadi perhatian kita semua. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kriteria harta yang wajib dizakati. Ini yang tadi saya sampaikan, memenuhi haul dan nisab tadi. Mangke setelah ini Bapak sekalian di rumah ngitung-ngitung kalih garwane. Bondo dunyane awake dhewe iki piro? Itu di luar kebutuhan konsumsi loh, Ge. Jadi uang yang misalnya yang jadi tabungan sing mengendap yang jadi aset, jadi kekayaan. Nek sing untuk kebutuhan harian itu enggak masuk, itu memang kebutuhan, itu untuk nafkah, kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga, besaran zakatnya yang wajib yang dibayarkan. Untuk zakat mal, untuk zakat fitrah tadi 1 sok itu, untuk zakat mal itu tergantung objek zakatnya. Rata-rata dikeluarkan itu 2,5% seperti ini zakatnya emas dan perak. Tapi kalau misalnya binatang atau peternakan itu nanti ukurannya beda lagi. Nah, gambar seperti itu. Nah, ini gambaran pokoknya. Satu hal yang perlu saya sampaikan tentang pentingnya, ini kaitannya dengan zakat tadi itu. Kenapa zakat itu perlu kita lakukan sekalian supaya kita termotivasi untuk mengeluarkan zakat. Kadang-kadang di antara kita itu menganggap bahwa zakat itu bukan kewajiban. Ini wajib sekalian. Nek orang itu dosa. Karena satu, zakat itu fungsinya untuk membersihkan harta dan jiwa. Resik, tazkiyah, purifikasi. Ini penting.
Yang kedua, urgensi zakat dalam kehidupan seseorang itu untuk menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian sosial. Kita ini harus menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan melalui harta kekayaan. Nah, sebagai wujud syukurnya kita mengeluarkan zakat itu. Kalau kita mau bersyukur nanti insya Allah ditambah, bukannya berkurang. Sehingga Nabi itu mengatakan mana kosomalun bisodakotin bal yasdad. Harta kekayaan itu nggak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan bertambah. Nggak ono ceritanya uang jadi melarat goro-goro bayar zakat, goro-goro ahli sedekah. Tengtiki sudah ada lapor ke takmir, goro-goro aku zakat jadi melarat, kan nggak ada. Oke. Insya Allah tambah rezekinya tambah banyak. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak sekalian, pentingnya zakat itu untuk kita lakukan dalam hidup kita itu akan mendatangkan keberkahan rezeki yang kita terima. Berkah niku, berkah ini apa berkah? Berkah itu definisinya kata para ulama itu zadatul khair minallahi ta'ala, bertambahnya kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki niku ora tak akeh tapi cukup. Nah, kadang-kadang enten wong rezeki niku akeh tapi ora cukup. Itu bukan yang berkah. Jadi rezeki yang barokah, rezeki yang mencukupkan kebutuhan kita. Wong nek dituruti niku wong kebutuhannya kan macam-macam ya. Tapi kadang-kadang nek rezeki barokah niku ya mbuh piye carane? Cukup ya enten carane. Tapi nek rezeki niku mboten barokah ketoke akeh tapi kurang ae. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian dari uraian yang singkat dan serba terbatas ini menjadi penggugah semangat dan kesadaran kita untuk kita bisa segera menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Bapak-Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri dengan ya. Oke, monggo. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan kalau ada pertanyaan. Sekarang saya bertanya Pak Agis. Oke, monggo. Oh, oke. Kirain ada door press. Tadi kemarin itu ada door press di satu masjid itu juga pertanyaan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tentang hubungan antara zakat dan pajak. Nggih. Karena kita kan punya kewajiban. Nggih. Nggih. Zakat, tetapi bagi umat sebagai bagian dari pajak. Nggih. Apa namanya, dalam hal yang sama. Nggih. Dalam misalnya dia poin-poin terkait sebagai dokter gitu ya. Nggih. Itu kan dia berdasarkan ini ada. Nggih. Jadi bisa dikombinasikan atau bisa dikolaborasikan. Nggih, baik. Nggih. Syarat-syaratnya. Nggih, baik. Terima kasih. Ini memang persoalan yang kontekstual ya. Untuk khususnya bagi kita di masyarakat Muslim Indonesia. Sebagai umat Islam kita punya kewajiban membayar zakat. Mestinya yang punya kewajiban menarik zakat itu kan pemerintah. Mestinya ini ulul amrinya. Jadi pengelola zakat itu mestinya kan pemerintah mestinya. Tapi untuk di kita kan tidak. Yang mengelola itu melalui badan amil zakat. Ya, badan amil zakat. Ini kita konteks di Indonesia. Nah, di sisi yang lain sebagai warga negara kita punya kewajiban untuk membayar pajak. Jadi orang yang bijak membayar pajak. Nah ini bagaimana ini kan bisa double account Ustaz. Yang bayar zakat, yang bayar pajak. Gimana itu? Nah ini juga sudah menjadi pembahasan di kalangan para ulama Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana supaya kita ini umat Islam itu ketika kita sudah membayar zakat itu tidak dikenai pajak. Nah di beberapa kantor itu biasanya ada yang sudah bekerja sama antara badan amil zakat itu dengan apa istilahnya yang dirjen pajak ya, yang ngurusi zakat ya, yang ngurusi pajak itu, sehingga bukti pembayaran zakat itu bisa dijadikan bukti bahwa dia telah mengeluarkan sebagian harta itu
sesuai dengan kewajibannya. Hanya kemudian yang jadi persoalan itu tentang pengelolaan yang dikeluarkan itu. Sebenarnya kan yang menjadi kepentingan itu siapa yang harus mengelola itu. Kalau pemerintah kan kebutuhannya adalah bagaimana menarik pajak itu untuk kepentingan pembangunan kan. Nah sementara kalau zakat itu kan dikeluarkannya itu untuk tujuan tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu, itu yang jadi persoalan. Nah kalau yang pembangunan itu kan urusannya bisa macam-macam, bukan hanya 8 asnaf itu tadi. Nah ini yang menjadi titik krusialnya sebenarnya. Maka kemudian ada kesepakatan yang dibangun itu di beberapa kantor, tapi tidak semuanya. Jadi zakat yang dikeluarkan kemudian diberikan kepada negara, tapi akadnya itu berupa zakat, itu ada kesepakatan bahwa peruntukannya itu untuk kepentingan-kepentingan di 8 asnaf itu, supaya niat zakatnya itu tetap bisa terwujud. Nah ini tentu di dataran teknis itu agak ada sedikit persoalan di teknis itu. Makanya ada di beberapa kasus itu orang nggak mau ribet, ya wes bayar zakat, ya bayar pajak sekalian, nggak usah repot-repot, kan ada gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau hati-hati dan juga tidak double account, ya kita konsultasi dengan Badan Amil Zakat dan konsultan pajak yang terdekat. Bagaimana kalau di kantor kita itu atau tempat kita itu supaya tidak terjadi double account. Itu secara teknis itu sudah dibahas di antara Badan Amil Zakat dan Dirjen Pajak itu sendiri. Hanya di masyarakat sosialisasinya kurang dilakukan, sehingga masih banyak di antara kita itu yang mengalami kebingungan ketika akan bayar zakat. Sehingga kadang-kadang seringnya supaya nggak ribet tadi saya katakan, wis bayar loro-loronya daripada ribet. Karena urusan zakat kaitannya dengan tanggung jawab kita dengan Allah. Lah pajak urusannya karo negara, engko dioyak-oyak karo negara tadi persoalan. Yes. Ya kita niati yang satu itu, ngapun dan mau simpel ya. Yang satu zakat kewajiban, pajak itu sedekah ya bantu negara. Ini bahasa saya yang lebih sederhana kalau nggak mau ribet. Tapi kalau kita mau kepastian hukum, ya kita harus memang konsultasi dengan dua pihak tadi itu, Badan Amil Zakat dan juga Dirjen Pajak dan petugas pajak terdekat untuk bagaimana menyelesaikan kasus yang seperti itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Nggih. Pak Iskandar itu penerima dan penyalur zakat di sini. Saya tertarik, saya orang kampung. Saya itu penganut dulu ya sebelum jadi panitia itu bahwa Maksudnya jadi amil. Ya, sebelum jadi panitia afdolnya membayar zakat itu pada malam takbiran. Banyak itu menganutnya itu. Termasuk saya dulu, tapi setelah mengalami ternyata kalau membayar zakatnya itu malam takbir, merepoti banyak orang, merepoti panitianya, merepoti yang mengirimkan. Nah, sampai hari ini yang membayar zakat di tempat kami ini mungkin juga belum banyak, mungkin kayak saya itu bahwa afdolnya bayar zakat itu menjelang hari raya. Malam takbiran biasanya panitia disebut. Nah, seperti apa sebaiknya? Oke. Baik, saya kira ini pertanyaan bagus, teknis ini. Memang ini yang jadi amil ini sing rada keteteran kalau sampai seperti itu. Kita yang muzakinya pengen dapat afdolnya, kemudian amilnya yang kepotokan. Jadi berat. Nah, tujuan syariat sekali ini saya kembalikan kepada kaidah usul. Tujuan syariat itu adalah mencari kemaslahatan. Kemaslahatan itu kebaikan bersama. Oleh karena itu, dalam kasus pelaksanaan zakat di suatu tempat itu maka harus melihat berbagai macam faktor yang mempengaruhi sehingga bagaimana pelaksanaan zakat itu bisa dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan mengeluarkan zakat itu. Maka harus disepakati, misalnya antara amil di sini, pengurus di sini dengan jamaah di sini, dengan mempertimbangkan banyak hal, teknis lapangannya di dalam pentasarufanya, kalau terlalu mepet dengan malam
hari raya itu panitianya mengalami kesulitan, sehingga misalnya disepakati kapan mengumpulkannya. Jadi afdolnya itu bukan semata-mata kita egois, ini yang paling afdol masalah malam Ramadan, malam hari raya, bukan itu, tapi kita mencari titik tengahnya, titik maslahahnya itu di mana, sehingga semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Coba mari kita bayangkan kalau kita bayar ke panitia, terus panitianya itu malam Ramadan menerima, terus keteteran sampai misalnya mentasarufkannya melebihi sholat id, kan jadi dosa ini, kan jadi persoalan. Karena itu harus dimusyawarahkan antara amilnya, pengurusnya dengan jamaah yang menjadi muzakinya itu, untuk bagaimana teknis pelaksanaan supaya efektif sehingga bisa tepat sampai penerimanya dengan baik, tanpa mengurangi semangat dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim mengeluarkan zakat itu. Jadi sekali lagi saya kembali kepada kaidah usulnya, bahwa tujuan dari syariat itu adalah kemaslahatan, sehingga nanti hal yang bersifat teknis itu dikondisikan sesuai dengan banyak faktor di dalam melaksanakan satu kewajiban di satu tempat. Jadi inilah fleksibilitas hukum Islam itu, enaknya di situ. Jadi kita itu bisa mendialogkan bagaimana pelaksanaan satu kewajiban itu dengan konteks tempat di mana satu kewajiban itu dijalankan. Saya kira ngoten nggih. Oke. Terima kasih. Wonten malih ibu-ibu? Ibu yang belum ada. Bapak yang wonten? Cukup nggih? Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Li taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.